Yo, hey guys, Max, so let's go. Alright. Balik lagi kita di obrolin race. Kali ini di sesi jeda ya, atau episode kedua atau round kedua dari 24 round. Banyak banget, masih ada 22 race lagi teman-teman. Dan dua-duanya dimenangkan oleh Wilhelmus ya. Verstappen 9 kali kemenangan berturut-turut teman-teman. Jadi tinggal satu kali lagi untuk menyamai rekor dia di tahun lalu. Ini rekornya berlanjut ya dari race kemarin setelah Singapura gitu. Setelah Singapura kan masih max sampai sekarang gitu. Jadi masih dihitung teman-teman ya, walaupun itu season lalu gitu. Oke. Sebelumnya jangan lupa untuk like videonya, tinggal komen di bawah, share ke teman-teman kalian, dan of course buat kalian subscribe, klik di subscribe button bantu gua ke 100 subscriber. Dan ya, langsung aja kita obrolin race jeda. Ya kemarin mantap banget ya. Seperti yang kalian tahu, balapannya itu memang ya mungkin sebagian kalian bisa bilang ini bosen gitu, tapi kemarin ada bumbu-bumbu kecil yang bikin kita nggak bosen, yaitu ada si Oliver beruang ya, jadi ada si Bearman gitu kan. Jadi lumayan lah untuk ada tontonan bisa kita lihat gitu kan. Gimana nih paling nggak si bocil nih performanya gimana, jadi ada yang kita tonton. Nah itu salah satu contoh untuk kita bisa sedikit menikmati F1 di luar siapa yang menang, karena gimana lagi, ini lagi eranya Verstappen teman-teman. Ini lagi ya kayak zaman dulu Michael Schumacher lah ya, tapi ini sekarang Verstappen dia lagi gila banget, dia lagi nggak terkalahkan karena emang mobilnya kenceng. Terlihat dari Red Bull kemarin, Checo kenceng banget gitu ya. Leclerc ketinggalan 11 detik 10 detik lebih sama Checo kemarin. Kalian tidak akan jauh lah di tahun ini, terutama ngelihat Verstappen tuh pasti menang gitu. Ya ada hoki-hokian paling kayak 1, 2, 3 race yang Verstappen nggak menang kali ya. Mungkin bisa kayak Singapura kemarin gitu kan. Tapi sisanya gue yakin sih kayaknya mostly Verstappen. Walaupun emang sekarang terkesan udah lebih dekat lah ya teman-teman ya. Maksudnya dalam artian Ferrari udah lebih bisa mengejar gitu. Maksudnya mobilnya udah lebih kenceng lah ya. Compare sama mobil-mobil lain yang ada di belakang. Ya kalian bisa lihat aja kemarin kan Leclerc bisa meninggalkan yang lain, tapi Leclerc juga ditinggalin sama Perez dan Max Verstappen. Jadi ya nggak apa-apa, at least Ferrari upgrade lah, maksudnya ketimbang tim-tim lain ya gitu ya. Jadi kita doakan aja Ferrari bisa lebih kenceng lagi, terutama di tahun 2025 tahun depan. Tapi tahun ini gue rasa tetap masih bakalan eranya Verstappen pasti teman-teman ya. Jadi ya kita tunggu aja. Oke, balik ke jeda race-nya. Kemarin start dari Verstappen lagi-lagi ya, bagus banget startnya. Gua berharap lagi-lagi ada mujizat gitu. Leclerc tiba-tiba ngejam dikit Verstappen, tapi ternyata enggak juga karena ya inhuman reaction ya. Verstappen aja di jeda pagi-pagi subuh-subuh sebelum quali, sebelum race, main iRacing guys gitu kan. Startnya bagus banget. Leclerc startnya juga, kalau kemarin kayaknya Leclerc agak jelek mungkin startnya karena kejam sama Perez juga ya di turn 1. Hampir kesalip gitu, dan tapi akhirnya Leclerc masih bisa nyalip di turn ketiga atau 4. Gua lupa nomor tikungannya karena ini banyak banget tikungannya di jeda teman-teman. Untungnya bisa nyalip balik gitu ya si Leclerc, jadi Leclerc masih P2. Dan karena hal itu juga di lap 1 Leclerc dan Perez itu udah ketinggalan 1 detik sama yang namanya Verstappen guys. Sekarang kan sama F1 di RS-nya kan dimajuin tuh. Dulu kan di sebelum-sebelumnya, di tahun sebelum-sebelumnya di RS itu kan dimulai dari lap ketiga ya. Nah karena Max Verstappen, mungkin gue nggak tahu ini karena Max Verstappen effect atau gimana. Gue mungkin yang tahu kenapa bisa tulis di kolom komentar. Mungkin mungkin pas rapat, anjir ini Verstappen kalau kita kasih 2 lap kayaknya udah hilang nih yang belakang. Ya udahlah, 1 lap aja. Habis itu langsung di RS open. Tujuannya supaya mungkin yang belakang itu masih bisa mend-DRS-in Max Verstappen teman-teman ya. Tujuannya kan gitu. Tapi nyatanya 1 lap doang Verstappen tuh udah kabur sedetik guys. Jadi Leclerc gak dapet DRS. Wah itu gila sih kalau kata gue. Verstappen sih ngawur sih cok. Kayak bener-bener apa ya, 1 lap doang dia udah bisa ninggalin sedetik gitu kan, katakanlah. Jadi ya gue nggak tahu apakah Leclerc di lap pertama jelek, mungkin bannya belum optimal atau gimana, gue juga nggak tahu. Karena kan Ferrari ini kalau menurut dari Leclerc, dari Sainz itu sensitif banget di masalah ban gitu kan. Tahun lalu kan kalian tahu sendiri degradasinya jelek, kurang bagus lah. Bentar, ini ada suara
Oh iya. Ada kucing gua guys. Itu di meja deh. Tapi Oli yang hampir lolos ke Q3 teman-teman ya. Cuma selisih 0,030 something sama Hamilton yang akan dia kursi yang didudukin sama dia nanti ya, kursinya Oli sama Hamilton kan akan duduk di sana ya di tahun depan. Kemarin tuh gila banget. Itu kalau kemarin Oli ngalahin Hamilton di quali sih gila. Ini aja di race dikalahin ya hitungannya teman-teman ya. Kan Oli finish di P7, Hamilton P9 gitu. GG. Pertama ya, latihan cuma 1 jam bos. FP3 tuh cuma sejam teman-teman ya. Langsung quali, langsung race dan bisa finish P7. Ya memang sih mobil dia itu memang kenceng gitu. Maksudnya terkencang kedua lah bisa kita bilang di grid ya. Tapi tetap aja lu latihan cuma sejam boy. Tapi udah bisa nyalip nyalip Yuki, nyalip Guan Yuzo, menahan pace untuk nggak terkejar sama Norris dan Hamilton. Jadi nyalip Nico Hülkenberg juga gitu kan. Banyak yang disalip sama Oli kemarin teman-teman ya. Ya memang bukan mobil-mobil yang kenceng yang disalip, tapi udah mantep banget gitu, udah bisa nyalip sana sini gitu kan, dan di start di posisi 11 juga. Dan ini kalian bisa lihat fotonya dia di lap pertama itu udah langsung ngedive Yuki Tsunoda gitu di posisi 11 menuju 10 gitu ya kan. Yuki di posisi 10 tuh startnya. Jadi udah di dive gitu di hairpin tapi gagal. Kemarin juga gue agak bingung gitu, kenapa ini lama banget ya, kenapa kok Oli kalau ngelihat kemarin tuh onboardnya Oli kayak straight line-nya tuh kayak lama banget gitu. Dia kayak nggak bisa nyalip gitu teman-teman. Kayak gue bingung kenapa ya. Katanya Oli ternyata dia itu masih kurang pengalaman dalam mendeploy IRS-nya teman-teman. Jadi katanya kayak Hülkenberg gitu-gitu lebih berpengalaman kapan harus deploy IRS, kapan di lurusan tuh bisa deploy baterainya. Kemarin kayak gitu. Itu yang dibilang sama Oli kendalanya di situ. Dia katanya masih nggak berpengalaman dia bilangnya gitu, jadi nggak tahu kapan harus deploy baterainya gitu. Mantap sih, tapi sekali lagi Oli tetap the best kemarin ya. Dan ini kemarin juga Lando Norris jump start ya teman-teman ya, jangan lupa ada jump start juga dari Lando Norris yang cukup unik juga gitu ya. Gue kira bakal di penalti, ternyata nggak ada penalti sama sekali. Tapi ya memang kemarin kalau kita lihat memang nggak merugikan sih teman-teman ya, memang nggak merugikan si Norris. Cuma maju sekelibet doang, cuma secara rules harusnya tetap di penalti. Karena Kevin Magnussen kemarin juga di penaltinya banyak banget gitu. 10 detik ya. Cuma cutting dikit itu 10 detik teman-teman ya. Jadi GG banget. Dan sebelum kita ke Kevin Magnussen juga balik lagi ke manuvernya Oliver Kahn ya. Ini kemarin gua bener-bener teriak-teriak nih kalau kalian lihat di nimbrung bareng. Karena dia tuh mepet banget nih mau nyalip si Yuki gitu kan. Kayak udah mau nabrak di turn 1. Jadi gue takut banget, gila nih orang nih. Ternyata untungnya masih aman dan bisa finish gitu. Gue kira anjir nyenggol nih gitu turn 1. Ternyata enggak ya, aman guys ya. Oli ini ada foto-fotonya. Dan pas dia ngejar Yuki, ada yang serepet guys ya. Ada mobil hijau tiba-tiba lurus ke tembok ya. Aduh, menyebabkan safety car keluar ya si bapak Sugar Daddy teman. Lance Stroll ya. Aduh, bete banget juga Lance Stroll bisa akhirnya malah menembok gitu. Padahal tahun lalu dia strong banget ya, Sainz nggak bisa nyalip Lance Stroll. Gue inget banget di tahun 2022 kemarin. Tahun ini melempem guys, sayang banget. Performanya di race pertama juga sebenarnya lumayan padahal gitu kan. Di quali kemarin ya ada momen-momen dia oke, tapi drop juga si Lance Stroll. Ketika SC keluar gara-gara Lance Stroll itu kemarin langsung pada masuk juga, pada pit gitu kan, karena why not? Karena mereka start di ban medium. Cuma si Oliver Bearman sama Bottas kalau nggak salah yang start di ban soft, dan akhirnya mereka harus pit juga ya kan. Kemarin double stacknya Red Bull GG banget. Oli dan Leclerc untungnya jauh jaraknya, jadi nggak perlu double stack amat gitu ya. Jadi masih aman dan mereka keluar di posisi yang sama. Semuanya pit stop teman-teman kemarin ketika safety car, kecuali Hamilton dan Lando Norris yang terus ya. Jadi mereka pakai ban mediumnya itu, mereka pakai ban, gua lupa. Hard apa medium ya? Medium kalau nggak salah ya. Medium kemarin Lando sama Hamilton belum pit di awal gitu kan.
Dan mereka masih lumayan lama, dan Max Verstappen kalau nggak salah ingat kemarin Lando Norris juga lumayan lama tuh untuk disalip sama Max Verstappen, nggak langsung gitu. Eh, Kalau nggak salah ingat waktu itu ketika safety car masuk, itu Lando Norris masih sempat muter-muter berapa lap di depan, jadi masih sempat leading lumayan banyak lapnya. Jadi itu lumayan tanda tanya besar nih. Berarti kita tinggal perlu, karena gini teman-teman, karena mungkin di era yang sekarang ini dirty air-nya nggak enak banget gitu untuk mobil yang belakang. Buktinya Verstappen aja nggak nyalip-nyalip Norris gitu. Udah beberapa lap dan ada DRS juga, tapi nggak nyalip-nyalip gitu. Jadi kesimpulannya mungkin kalau nih seandainya nih Ferrari, entah siapa, kan sekarang Ferrari ya yang paling kenceng kedua nih sekarang. Entah Sainz, entah Leclerc, kalau ada di depannya Red Bull, kayak maksudnya ada jarak yang lumayan gitu, mungkin bisa fight dikit nih sama Verstappen. Tergantung tracknya juga sih. Kalau lurusannya panjang mungkin kesalip juga. Tapi kalau cuma DRS-nya, kita bilang mungkin Jepang. Nah, Jepang itu kan DRS-nya cuma ada di main straight tuh guys, dan gak terlalu panjang juga kan. Mungkin di situ Red Bull bisa dikalahkan dengan ya tetap harus perlu kehokian juga ya mungkin ya. Karena kan kalian lihat sendiri kemarin Verstappen di Jeddah, Lando Norris di depan. Ini Norris ya, mobil yang nggak seberapa kenceng masih gitu kan, mobil yang nggak sekenceng Ferrari gitu kan, itu masih bisa nahan tuh. Nah apalagi kalau misalnya Ferrari nih, mungkin agak masuk akal nih teman-teman, karena kan Jepang kan ya itu tadi DRS-nya cuma di main straight, mungkin bisa, tapi ya ini cuma teori teman-teman ya. Sekarang masalahnya gimana kita harus akui Ferrari mobil nomor 2 tercepat soalnya gitu kan. Jadi yang paling masuk akal mengalahkan Red Bull sekarang ya cuma Ferrari gitu. Entah Sainz, entah Leclerc, pokoknya Ferrari kita bilangnya teman-teman ya. Bebas gitu. Tapi ya sekali lagi ini masih teori teman-teman ya. Oke, kita bahas kemarin penaltinya Magnussen juga. Ini ketika dia menyenggol Alexander Albon, sangat agak disayangkan juga karena gimana Albon lumayan dirugikan di sini, karena ini emang tikungannya agak tricky teman-teman ya. Di tikungan 3 ini, nggak tahu 3 atau 4 nih tikungannya, itu emang agak ada kayak tonjolan di sebelah kanan teman-teman. Jadi kayak ada, kalau bahasa Inggrisnya tuh king gitu. Itu makanya yang bikin Alexander Albon tuh ke squeeze gitu kesannya. Padahal udah lurus-lurus aja nih Magnussen nih. Magnussen sebenarnya nggak terlalu kanan juga, enggak. Cuma Albonnya yang harus ke kiri gitu teman-teman. Karena ya itu tadi ada benjolan di tikungan itu gitu. Jadi kan kalian bisa lihat juga di foto nih kelihatan gitu kan, menyempit lah tikungannya. Itu yang bikin akhirnya Magnussen juga ada di posisi yang agak awkward juga sih, karena sekali lagi sebenarnya nggak bisa nyalain Magnussen sepenuhnya teman-teman, karena Magnussen mungkin udah merasa gue udah ngasih space, kita udah side by side, harusnya aman-aman aja nih. Cuma masalahnya tikungannya mengecil gitu kan. Jadi itu mungkin mungkin Magnussen nggak sadar amat, mungkin dia sadar tapi mungkin lupa gitu ya. Jadi harusnya mungkin Magnussen juga agak ke kiri doang, karena kan gimana Magnussen juga kepingin line yang sekanan mungkin untuk beloknya bisa enak kan. Kalau dia agak ke kiri ya beloknya kan jadinya pelan teman-teman ya. Untuk dapetin line yang bagus kan nggak enak gitu. Jadi makanya mungkin di pikirannya Magnussen, gue stay kanan aja, ini udah side by side udah aman. Ternyata tikungannya menyempit gitu, akhirnya kena kontak dan front wingnya Albon juga agak damage gitu kan. Tapi ya sisanya aman. Setelah dia dapat penalti, terus dia nyalip Yuki juga, bablas di tikungan yang sama teman-teman. Bablas dikasih 10 detik penalti. Tadi Albon dapat 10 detik penalti, Yuki dapat 10 detik penalti. Jadi total penaltinya Magnussen itu 20 detik. Lumayan gede teman-teman, 20 detik. Dan dia akhirnya nahan banget. Dia bikin kereta ya. Ini ada fotonya nih, kereta banget. Tujuannya ternyata mulia teman-teman ya. Dia bikin kereta, dia defense sekuat tenaga di sini. Bayangin, Haas defense terus sekuat tenaga. Berarti Haas tuh mobilnya ternyata nggak pelan-pelan amat guys ya. Defense sekuat tenaga untuk apa? Untuk Hülkenberg, anjir, ternyata Hülkenberg dikasih window pit stop. Nah, seperti kalian lihat di sini Hülkenberg keluar duluan gitu kan di depannya Magnussen. Jadi itu membuat Hülkenberg bannya lebih baru, lebih fresh, dan dia bisa stay di posisi 10 teman-teman. Jadi Haas akhirnya dapat 1 poin coy. Jadi kerjasama tim yang sangat-sangat cemerlang ya untuk orang yang pernah berantem teman-temannya di track ya. Apakah Alpine dan Ocon dan siapa namanya Gasly akan bisa seperti itu? Itu pertanyaan besar ya, karena tim itu gue nggak tahu nasibnya gimana ya, udah hilang guys. Jadi ya salut buat K-Mag dan juga Nico Hülkenberg dan Haas team,
kemarin bagus banget. Dan katanya rumornya Komatsu, tim prinsipalnya udah ngincer si Oliver Bearman guys ya. Oke, jadi kemarin juga selain drama-drama itu juga ada drama yang namanya McLaren versus Mercedes ya. Ini kemarin juga sengit banget ya. Battle antara Piastri dengan Hamilton, yang mana Norris sudah lumayan jauh di depan. Jadi Piastri, kita lihat sendiri ya, Piastri itu nggak nyalip Hamilton guys ya. Ada momen nggak jadi, ada momen nggak jadi. Terus kayak ada DRS cuma bisa deketin doang gitu. Jadi kemarin sih kita bisa melihat betapa ganasnya skill defense dari Lewis Hamilton teman-teman ya. Itu exitnya bagus, terus corneringnya juga pas, penempatan mobil juga pas, sehingga Oscar Piastri juga frustasi gitu ya untuk bisa nyalip si Hamilton gitu kan. Ya walaupun pada akhirnya Piastri bisa nyalip juga gitu kan setelah berapa lap lamanya, itu lumayan lama ya kemarin ya. Mungkin kalau misalnya Piastri kemarin nyalipnya lebih cepet dikit gitu mungkin bisa nggak ngefek juga sih. Dia finish P4 juga sih teman-teman. Udah kayaknya udah maksimal karena Leclerc udah jauh banget gitu ya. Udah selisih 30 detik time finishnya. Jadi kemarin lumayan ketahan banget tuh si Lewis Hamilton sama Piastri ya, battle dan Lewis juga akhirnya kan harus masuk ke ban soft kemarin endingnya. Soft Norris sama Hamilton teman-teman ya, dua-duanya masuk ganti ke ban soft gitu. Jadi yang kemarin ditakutkan sama si Oliver Bearman ya, karena Oliver Bearman kan bannya udah lumayan tua gitu kan, pit stopnya gantinya pas safety car gitu. Jadi lumayan oke, lumayan ketar-ketir, walaupun ternyata si Bearman bilang pas lap-lap terakhir pace-nya segitu-segitu terus gitu. Jadi sepertinya ban soft dari Lewis dan dari Norris juga udah habis gitu ya teman-teman ya. Dia pasti ngejarnya jadi susah. Dan terakhir kita disajikan melintirnya pengganti Perez katanya ya. Nggak tahu setelah melintir ini masih nafsu nggak tuh si Horner ngelihat Daniel Ricciardo gitu ya. Dan ya kita disajikan dengan kemenangan Max Verstappen di Jeddah kemarin dengan sangat dominasi banget, 13 detik di depannya Sergio Perez, dan Leclerc juga di depannya Perez tuh 10 detikan atau kurang ya. Jadi not bad juga. Dan kemarin Leclerc juga snitch fastest lap ya kemarin ya teman-teman ya. Gue juga bingung kok bisa gitu fastest lap pakai ban tua. Gue juga nggak tahu, gue nggak paham juga. Katanya Leclerc kemarin tuh dia di lap terakhir pokoknya dia fokus, dia anggap itu quali, katanya dia gitu teman-teman, dan berhasil gitu. Ya buktinya berhasil gitu ya, dapat fastest lap gitu teman-teman. Jadi ya silakan kalian nilai sendiri teman-teman, gimana kira-kira apa sih yang harus F1 lakukan gitu kan untuk membuat balapan ini lebih seru lagi. Karena sekarang kita udah sampai stuck ya, dimana tiap hari kita mendengarkan Wilhelmus tiap balapan gitu teman-teman. Penaltinya FIA lah, tolong lah, sadis banget ya teman-teman ya. Masa Magnussen dikasih 10 detik begitu doang gitu, 10 detik men. Dan intermezzo nih, F1 Academy teman-teman. Kemarin yang menang si Pin siapa itu, kalau kalian nggak tahu nih, dikasih penalti 20 detik beberapa jam setelah race-nya selesai. Alasannya kenapa bang 20 detik? Karena waktu checker flag dia ini nggak dikasih tahu sama timnya. Katanya either timnya lupa atau lagi selebrasi, atau katanya ada indikasi radionya rusak teman-teman. Radionya error kayak waktu Ceko di Bahrain kemarin gitu. Cuma kan ya namanya manusia ya, mungkin si dia nggak ngelihat waktu finish, nggak ngelihat checker flag-nya gitu. Jadi FIA ngasih penalti ke dia. Gue lupa nama lengkapnya, pokoknya Pin itu ya. Juara duanya si Abi Pulling. Jadi kemarin yang dinobatkan menang itu Abi Pulling. Dikasih penalti 20 detik. Jadi yang juara satu, yang si Pin tadi itu, turun jadi P9 guys. Bodoh gak? P9 cok gitu kan. Ya kan kalau F1 Academy kan nempel-nempel lah ya teman-teman ya kan, nggak sejauh F1 nih. Jadi dari P1 jadi P9. Bayangin, cuma gara-gara dia itu ketika finish masih ke gas. Jadi kan kalau orang finish kan slow down gitu, cool down lap. Ini nggak, dia masih
hot lap teman-teman gitu. Jadi itu ya apa kayak di warning kayak dikasih fine duit gitu timnya atau gimana gitu kan. Ini dikasih 20 detik loh guys. Udah kelar. Kalau gitu Yuki Tsunoda kemarin sama Ricciardo lu kasih tuh penalti gitu kan. Ini nggak ada sama sekali juga kan gitu loh. Cuma aneh banget itu. Gua nggak paham kok bisa penaltinya segila itu gitu. 20 detik men. Cuma gara-gara udah checker flag lu masih hot lap. Tapi kan dia karena nggak tahu, karena nggak, yang jelas drivernya si cewek ini nggak diinformasikan apa-apa sama radio. Plus dia juga nggak kelihatan kalau udah checker flag gitu teman-teman. Ya, gua nggak tahu kok bisa nggak kelihatan bang, nggak tahu juga gitu ya kan. Buktinya pembalap F1 juga kadang-kadang nggak tahu kan udah lap berapa kan dia tanya ini berapa lap lagi gitu kan. Jadi ya tetap menurut gua FIA baru akhir-akhir ini nggak tahu terlalu sok-sokan sadis atau gimana, tapi penaltinya gila banget gitu. Alexander Albon waktu disentuh sama Magnussen dikasih 10 detik, oke lah, gue masih masuk akal nih. Tapi yang kedua, yang Yuki Tsunoda waktu dipotong dikit tuh sama Magnussen, karena Magnussen waktu itu cuma mau potong keluar dikit gitu teman-teman. Ya 5 detik lah masih oke. Ini 10 detik guys, itu kayak menurut gue nggak make sense karena Yuki Tsunoda nggak kehilangan istilahnya, dia nggak kehilangan time yang jauh banget gitu. Magnussen juga masih di depannya Yuki, maksudnya Magnussen nggak gain advantage yang sampai parah banget gitu. Kalau kata gue 10 detik tuh gila banget sih. Dan kenapa kok kemarin Magnussen masih finish di posisi 11 sama 12 tuh gue lupa. Karena mobil belakangnya udah ke overlap Verstappen guys. Jadi istilahnya mobil yang belakangnya Magnussen itu finishnya satu lap lebih belakang dari Magnussen. Makanya kalau Magnussen ditambah 20 detik juga masih kurang dari 1 lap gitu kan. Jadi makanya dia masih stay di posisi itu teman-teman gitu ya. Kurang lebih gitu kenapa kok Magnussen nggak sampai turun banget gitu. Karena itu teman-teman. Karena udah yang belakangnya udah ke overlap. Jadi kemarin FIA ngasih penalti apa? Sia-sia gitu guys ya. Nggak penting gitu loh. Lagi-lagi ya FIA ini harus tanda tanya besar juga. Tolonglah lebih jelas gitu. Kenapa kok gini kok? Kenapa kok nggak masuk akal aja gitu menurut gue. Harsh banget penaltinya, terlalu harsh. Lando Norris jump start gak ada penalti gitu kan. Ya walaupun emang jump startnya gak ngerugiin ya teman-teman ya. Jump startnya itu cuma dikit doang, tapi kan tetap aja jump start gitu. Tetap menyalahi aturan. Maksudnya kalau korupsi walaupun 1000-2000 juga tetap korupsi kan gitu kan istilahnya kan. Ya harus dihukum gitu, kasih penalti. Tapi ini kemarin juga no further action juga untuk Lando Norris. Jadi ya udahlah, katanya sama kayak waktu Bottas di Hungaria atau gimana gitu yang cuma majunya dikit, jadi sensor jump startnya katanya nggak sampai mendeteksi kalau itu jump start. Karena waktu Lando Norris udah gas itu kayak dia langsung ngerem lagi teman-teman gitu. Jadi ya itu yang masih harus tanda tanya besar untuk FIA, apakah emang nggak perlu dipenalti atau boleh tuh kayak ngejam dikit gitu emang boleh atau gimana, gue nggak tahu juga. Tapi kan gimana dia udah maju beberapa senti kan lumayan ya guys ya. Lumayan advantage buat yang belakang gitu kan. Oke, itu aja sih dari gue. Mungkin teman-teman nggak banyak yang bisa dibahas selain gue mendewa-dewakan Oliver Kahn. Intinya gue seneng banget kemarin performanya dia, bagus banget, menunjukkan bahwa sekali lagi anak muda layak di F1 ya, yang berpengalaman melintir. Tulis di kolom komentar, mungkin ada yang gue kurang bahas, silahkan tulis aja di kolom komentar apa, dan nanti gue akan balas dan baca ya kalau menarik. Terima kasih banyak, itu aja dari gue. Kira-kira apa lagi minggu depan di Australia, apakah masih Verstappen nih teman-teman? Ya feeling gue sih kayaknya mostly iya sih. Karena perlu diingat Leclerc tahun 2022 Grand Slam di sini ya, di Australia. Nah kita lihat nih, apakah dia masih bisa kenceng di Australia? Karena kemarin Ceko di Jeddah, tahun lalu kan Ceko yang menang nih. Kemarin Ceko pace-nya bagus gitu di Jeddah ya. Karena mungkin kayak ya dia merasa pede aja sama tracknya gitu kan. Emang track dia gitu. Jadi we'll see. 2 minggu lagi teman-teman. Minggu depan masih libur ya. Oke, itu aja guys hari ini dari obrolin Jeddah. Kalau ada yang kurang sorry banget. Sekali lagi ini opini gue pribadi. Ya bebas gitu ya. Kalian bisa punya opini juga sendiri. Silahkan tulis aja di kolom komentar. Nih terima kasih banyak. Semoga enjoy dengan obrolan celotehan gue hari ini. Jangan lupa like videonya, tinggal komen di bawah, share ya teman-teman kalian. Dan of course buat kalian yang subscribe, klik di subscribe button, bantu gue ke 100.000 subscriber. Thank you so much for watching and I'll see you in the next race of video. Bye bye. Peace out. Stay safe man. Keep smart racing. Asik coy.